Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk belajar, mengurangi kejahilan kita sedikit demi sedikit, menambah ilmu kita sedikit demi sedikit, dan semoga menjadi bekal kita di akhirat kelak, penambah berat kebajikan kita di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang diumumkan, insyaallah kita akan kembali membahas kitab atau buku Banyolan Syiah yang saya tulis, dan kemarin pada tanggal 14 Januari yang lalu saya sudah membahas tentang Banyolan Syiah yang cukup panjang, sekitar 2 jam lebih dan mungkin saya tidak ulangi lagi. Yang saya bahas hari ini adalah yang belum saya bahas di Radio Roja Mungkin sebagian hadir waktu tanggal 14. Ada yang hadir? Ada. Oleh karenanya saya tidak ulangi lagi. Akan tapi sebelum saya menyampaikan tentang banyolan akidah Syiah yang menunjukkan akan ngawurnya agama mereka, bahwasanya agama mereka adalah khurafat, agama yang penuh dengan kontradiksi, ada satu perkara yang ingin saya ingatkan, yaitu bagaimana hobinya orang-orang Syiah mencaci maki para sahabat. Bahwasanya agama mereka dibangun di atas mencerca dan mengkafirkan para sahabat. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Syiah dan Sunnah tidak mungkin atau mustahil bisa bersatu, bahwasanya agama Syiah dibangun di atas mengkafirkan para sahabat. Bahwasanya agama mereka tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat tidak kafir di mata mereka, maka agama Syiah tidak mungkin berdiri. Sebaliknya, kalau kita umat Islam, tidak mungkin agama kita berdiri kecuali kita meyakini para sahabat adalah generasi yang paling mulia. Meyakini bahwasanya para sahabat adalah generasi yang mulia, jujur, terpercaya, dan direkomendasi oleh Allah dalam Al-Quran, dan juga direkomendasi oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Karenanya kita dapati betapa banyak pujian Allah dalam Al-Quran tentang sahabat Nabi. Kenapa saya katakan bahwasanya agama Islam tidak mungkin tegak kecuali di atas kejujuran para sahabat? Karena agama kita dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan tidak mungkin Al-Quran dan hadis bisa kita percayai kecuali jika kita percaya terhadap orang-orang yang menukilnya, yang meriwayatkannya, yaitu para sahabat. Kalau para sahabat adalah orang-orang yang munafik, yang tidak jujur, suka bohong, berarti Al-Quran dan hadis yang sampai pada kita juga diragukan, bahkan tidak otentik, sebagaimana tuduhan orang-orang Syiah. Mereka dengan mudah mengatakan Al-Quran sudah berubah, tidak otentik, ada distorsi. Kenapa? Menurut mereka para sahabat adalah generasi terburuk, para sahabat suka berdosa, orang-orang munafik, dan itulah perkataan orang Syiah. Jadi kalau agama Islam tidak mungkin tegak kecuali di atas Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin benar kecuali kita meyakini kebenaran orang yang meriwayatkannya, dan yang meriwayatkan Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebaliknya agama Syiah tidak mungkin berdiri kecuali kalau para sahabat kafir. Kenapa? Karena Syiah yang tersebar di tanah air kita namanya Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah adalah Syiah yang meyakini 12 imam. Bahwasanya keimamahan merupakan salah satu rukun utama dari rukun-rukun Islam. Kalau kita rukun Islam dari syahadatain, kemudian mendirikan salat, kemudian membayar zakat, kemudian berpuasa dan berhaji, maka mereka rukun Islamnya sama dengan kita kecuali masalah syahadatain. Rukun Islam yang paling utama menurut mereka adalah al-wilayah, yaitu beriman kepada 12 imam. Barang siapa yang tidak beriman kepada 12 imam, maka dia bukan orang muslim di mata orang Syiah. Dan rukun Islam ini, beriman kepada 12 imam, lebih utama daripada rukun-rukun Islam yang lain, daripada salat, daripada zakat, daripada puasa, dan daripada haji. Nah, inilah akidah Syiah yang disebut dengan akidah Syiah Imamiyah, yaitu meyakini imam yang jumlahnya harus 12. Yang dimulai imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dan diakhiri dengan imam yang ke-12 yang sekarang sedang sembunyi di Sirdab sudah 1200 tahun, namanya adalah Muhammad bin Hasan Al-Askar
yang sembunyi sejak tahun 200 sekian Hijriah sampai tahun sekarang 1400 Hijriah lebih belum keluar-keluar. Tidak keluar karena ketakutan katanya. Jadi agama mereka dibangun di atas keimaman. Kenapa para sahabat harus kafir baru agama mereka bisa tegak? Ya, karena menurut mereka tatkala di Ghadir Khum, Rasulullah SAW sepulang dari Haji Wada, Rasulullah SAW mengiklankan atau mengiklankan, memproklamirkan di hadapan ribuan sahabat bahwasanya yang menjadi khalifah sepeninggal saya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Nabi SAW meninggal, ternyata para sahabat membangkang semuanya. Mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah sebelumnya terjadi perdebatan. Kaum Ansar mengatakan minnal amir wa minkumul amir. Ada amir dari kami, pemimpin dari kami dari kaum Ansar, dan dari kaum Muhajirin juga ada pemimpin. Jadi perdebatan. Ya. Sehingga akhirnya mereka sepakat yang menjadi khalifah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita menganggap Abu Bakar sah menjadi khalifah, gugurlah agama Imamiyah. Gugurlah agama 12 imam. Saya ulangi tadi, apa itu agama 12 imam? Meyakini imam pertama siapa? Ali. Kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, kemudian Musa Al-Kazim, kemudian Ali Ridha, dan seterusnya sampai yang ke-12 Muhammad bin Hasan Al-Askar, ya. Ini agama Syiah 12 imam ini. Nah, kalau kita mengatakan Abu Bakar sah sebagai khalifah, berarti gugurlah, berarti Ali bukan imam yang pertama. Kalau Ali bukan imam yang pertama, hancurlah agama 12 imam. Oleh karenanya Abu Bakar tidak boleh sah jadi khalifah. Apapun yang terjadi, Abu Bakar tidak boleh sah jadi khalifah. Tatkala para sahabat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, mereka telah kafir semuanya, murtad semuanya. Makanya untuk bisa agama Syiah berdiri, para sahabat harus kafir yang bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai apa? Khalifah. Mereka harus kafir. Kalau enggak kafir, berarti Abu Bakar sah. Kalau Abu Bakar sah, hancurlah agama Syiah. Paham logikanya? Paham logikanya? Berarti makanya agama mereka isinya mencaci maki para sahabat karena para sahabat harus kafir di mata mereka. Dan itu aneh, itu hanya dongeng. Jadi Syiah ini adalah agama yang dibangun di atas kedustaan. Kedustaan pertama yang mereka buat, mereka menyatakan Nabi SAW telah berwasiat kalau saya meninggal dunia yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ini kedustaan pertama. Ini mustahil. Antum lihat dalam sejarah tatkala para sahabat berdialog, siapa yang jadi khalifah? Ada yang mengatakan dari kami khalifah, dari kalian khalifah. Sampai terjadi perdebatan. Sama sekali tidak ada yang menyebutkan kenapa kita khilaf. Bukankah Nabi pernah menyatakan yang jadi khalifah adalah Ali? Masa di antara ribuan sahabat enggak ada satu yang apa? Ngingatin, ya. Itu dongeng aja orang-orang Syiah. Akhirnya mereka sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Dari sini kita tahu bahwasanya tidak mungkin ahlu sunnah, agama Islam dan Syiah bersatu karena kontradiksi. Agama Islam dibangun di atas tidak bisa berdiri kecuali para sahabat, orang-orang yang paling mulia, sementara agama Syiah tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat adalah kafir dan murtad. Dan ini mereka nyatakan dalam buku-buku mereka. Seperti dalam kitab Al-Kafilul Kulaini, kata mereka para orang-orang kafir tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia. Karena mereka mengatakan tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, para orang pada murtad kecuali 4 orang, kata mereka. Siapa 4 orang tersebut? Ali bin Salman Al-Farisi, Al-Miqdad, kemudian Ammar bin Yasir dan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini 4 orang selain daripada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Cuma 4 orang yang tidak kafir. Kenapa? Mereka tidak ikut serta dalam pemilihan khalifah. 4 orang ini kenapa tidak dikafirkan? Karena mereka tidak ikut serta dalam pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Yang lain yang semua setuju, semuanya murtad. Dan mereka katakan para sahabat murtad tatkala Nabi meninggal. Kenapa mereka katakan para sahabat murtad tatkala Nabi meninggal? Karena tatkala Nabi meninggal ada permasalahan pemilihan apa? Khalifah. Dan ini mereka nyatakan dalam kitab mereka yang paling sahih, yaitu kitab Al-Kafi lil Kulaini, Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya wajar kalau kita lihat agama mereka, isinya tentang pengkafiran para sahabat. Mereka punya namanya doa Sonamail Quraisy, doa yang paling afdal yang mereka anggap. Yang kata mereka Ali bin Abi Thalib senantiasa berdoa tatkala witir dalam salatnya, yang isi doa tersebut Allahumma al'an Sonamail Quraisy wa tagutaihima wa jibtaihima. Ya Allah, laknatlah dua berhalanya orang Quraisy dan tukang sihir mereka dan setan mereka, yaitu Abu Bakar dan siapa? Abu Bakar dan Umar. Wa ibnataihima, dan laknatlah Aisyah dan Hafsah.
Kemudian kata doa mereka, wa adkhilhuma finnar, dan kekalkanlah mereka berdua dalam neraka jahanam. Wal ansarahuma, dan laknat juga orang-orang yang membela kedua orang ini, ya. Jadi kita ini tiap hari didoakan laknat oleh orang-orang Syiah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya. Semuanya didoakan laknat oleh orang Syiah tiap hari, dan ini doa yang paling afdal, paling mulia di sisi mereka. Karena tadi kenapa mulia? Karena agama mereka tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat kafir, harus kafir. Kalau para sahabat nggak kafir, agama mereka buyar. Saya ulangi, kalau para sahabat tidak kafir, agama mereka buyar. Jadi harus kafir para sahabat. Dari sini, ikhwan, saya akan menyampaikan beberapa banyolan. Lihat halaman 247 yang berkaitan dengan para sahabat. Banyolan ke-27. Banyolan ke-27, halaman 247. Ya, tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang paling mulia. Ya. Antum coba buka halaman 252, ya, 252. 252 di sini saya sebutkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabta." Allah mengutusku kepada kalian dan kalian mengatakan engkau dusta wahai Muhammad. Wa qala Abu Bakar sadaqa wa wasani bi nafsihi wa malihi. Akan tapi Abu Bakar, tatkala aku diutus, maka dia mengatakan Muhammad benar, dan Abu Bakar telah menolongku dengan jiwanya dan hartanya. Jadi disebutkan dalam riwayat, semua orang yang ditawarkan Islam oleh Nabi Muhammad, semuanya pasti ada keraguan, tidak langsung terima. Meskipun nanti ujung-ujungnya apa? Terima. Kecuali Abu Bakar langsung, tidak ada ragu-ragu. Begitu, karena dia berteman dengan Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, temannya Nabi SAW. Begitu Nabi mengatakan saya seorang Nabi, langsung Abu Bakar menerima tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam hadis kata Rasulullah SAW yang riwayat kedua, wa bainama rajulun yasuqu baqaran qad hammala 'alaiha. Suatu saat kata Nabi menceritakan tentang kejadian masa lalu. Kata Nabi, ada seorang yang memiliki seekor sapi dan dia bawa sapi tersebut. Tiba-tiba sapi ini dia angkat barang di atas punggung sapi tersebut. Jadi sapi ini ditugaskan untuk bawa apa? Barang. Faltafatat ilaihi, maka sapinya pun nengok sama pemilik sapi tadi, protes. Saya diciptakan bukan ngangkat barang, kata sapi. Allah ciptakan saya bukan untuk ngangkat barang, berbicara sapi tersebut. Tapi saya diciptakan innama khuliqtu lil harth, saya diciptakan untuk bajak sawah, untuk sawah ladang, ya, bukan untuk ditunggal apa. Kalau onta enggak apa-apa, onta diletakkan barang itu memang kerjaan onta. Kalau sapi enggak. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yasuqu baqaratan idzrakibaha. Tatkala ada seorang membawa sapinya, tiba-tiba dia tunggangi sapinya. Maka sapinya protes. Kata dia, wahai Tuhanku, ya, ma khuliqtu li hadza. Allah tidak menciptakanku untuk sebagai tunggangan. Tapi saya diciptakan lil harth, untuk apa? Sawah ladang. Tatkala Nabi menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, itu lagi para sahabat sedang berkumpul. Dan para sahabat yang sedang berkumpul mendengar cerita Nabi ini, ternyata Abu Bakar dan Umar tidak ada di situ. Sahabat yang lain yang lagi hadir. Kemudian para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, abaqaratun tatakallam?" Ya Rasulullah, apakah ada sapi bisa berbicara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni uminu bidzalik wa Abu Bakar wa Umar." Saya beriman dengan hal ini, bahwasanya pernah ada sapi yang bisa berbicara, dan Abu Bakar dan Umar juga beriman akan hal ini. Walaisa huma thamma. Padahal Abu Bakar dan Umar sedang tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Kata para ulama, ini dalil akan tegarnya imannya Abu Bakar dan Umar. Apapun yang disampaikan oleh Nabi akan dibenarkan oleh keduanya, ya. Bahkan tatkala Nabi menyampaikan kabar ini, ada sapi dulu pernah berbicara, para sahabat sempat bertanya, kok sapi bisa bicara wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kalau Abu Bakar dengar dia pasti langsung beriman, tidak ragu-ragu. Dan ini perkara yang mudah. Kita di hari kiamat juga kulit kita berbicara, nggak ada lisannya, tangan-tangan kita juga bisa berbicara, kulit-kulit kita berbicara. Allah mampu untuk melakukan itu semua. Intinya ini menunjukkan tentang keimanan Abu Bakar. Demikian juga dalam satu hadis Sahih Bukhari juga, tatkala Rasulullah SAW sedang naik di atas gunung Uhud, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tiba-tiba fartajafa Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kata Nabi SAW, "Uskun ya Uhud, wahai gunung Uhud, tenanglah engkau. Fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Sungguhnya yang ada di atas engkau sekarang ini adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang yang mati syahid yaitu Umar dan Utsman. Di sini Rasulullah SAW menamakan Abu Bakar dengan apa? Siddiq.
selalu membenarkan. Imannya luar biasa. Dan yang masyhur oleh ahli-ahli sejarah, Abu Bakar pertama kali digelari dengan As-Siddiq karena kisah Isra Mi'raj, kisah yang sangat menakjubkan di zaman dahulu, ya 1400 tahun yang lalu. Jangankan motor, sepeda pun belum ditemukan tatkala itu. Tapi Rasulullah SAW berjalan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan balik lagi kurang dari semalam. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat tatkala Abu Bakar baru pulang dari Masjidil Aqsa, dia ketemu dengan Abu Jahal atau saya lupa, seorang kafir. Kemudian, dari mana kau wahai Muhammad? Kenapa berseri-seri? Nabi Muhammad cerita sallallahu alaihi wasallam, saya tadi baru dari Masjidil Aqsa, kemudian saya pulang. Benar begitu? Benar, kata dia. Tunggu, kalau saya tanya lagi kamu jangan rubah ceritamu. Kenapa dia ingin ngumpulin orang-orang untuk menyaksikan kebodohannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpul orang-orang. Ini ada cerita yang datang kumpul. Hai Muhammad, dari mana kamu? Muhammad tidak berubah. Saya tadi dari Masjidil Aqsa terus balik lagi. Orang coba bayangkan antum di tahun tersebut, siapa yang tidak goyang imannya? Oleh karena mereka ketemu Abu Bakar, mereka mengatakan, sahabatmu dulu masih mending, sekarang parah. Dia tadi malam bilang apa? Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi kurang dari 1 malam. Kita jangan bayangkan sekarang. Kita bayangkan 1400 tahun yang lalu. Belum ada minyak, belum ada bensin, belum ada motor, belum ada sepeda aja belum ada. Gimana orang iman tidak goyang tatkala itu? Sampai semuanya mengatakan, dalam hadis disebutkan, baina musaffiqin, sampai waktu Nabi cerita, orang-orang musyrikin tepuk tangan, heran. Tepuk tangan bukan gembira tapi apa? Heran, ngejek. Ada yang begini, kafahairin, ngebengong lihat Nabi cerita. Akhirnya ada yang mengatakan, mana buktinya? Sifatkanlah kepadaku bagaimana tentang Masjidil Aqsa. Akhirnya Nabi memang datang ke sana bukan dalam rangka untuk jalan-jalan, untuk ngecek berapa pintunya Masjid Aqsa. Ya cuma datang kebetulan dia pulang gitu. Tidak ada bayangan dia untuk mengecek apa? Sifat-sifat Masjid Aqsa. Namun tatkala ditanya demikian, tiba-tiba ya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat seakan-akan Masjid Aqsa di hadapan Nabi. Maka Nabi sebutkan ciri-cirinya. Padahal sebenarnya Nabi tidak tahu juga. Karena memang Nabi datang ke sana bukan untuk apa? Mau jalan-jalan, bukan ngecek berapa pintunya, berapa bagaimananya, enggak. Tatkala Nabi SAW sampaikan dengan jelas, dan ada orang yang pernah ke Masjid Aqsa, maka dia mengatakan, dia dusta, tapi yang ini benar, kata. Yang ini benar. Dia dusta, tapi yang ini benar. Akhirnya mereka berbondong-bondong pergi ke Abu Bakar As-Siddiq. Itu perkataan mereka. Ya, ini sahabatmu kemarin-kemarin masih mending, sekarang parah ini. Mengatakan apa? Dia pergi dalam kurang sehari semalam, dalam kurang dari semalam, pergi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi. Kata Abu Bakar, kalau dia mengabarkan kepadaku yang lebih aneh daripada ini, akan aku benarkan. Maka digelari dengan apa? As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Ini versi orang Islam. Abu Bakar adalah imannya kuat, ya, dan selalu membenarkan, tidak pernah ragu. Bayangkan, kata Nabi, semua orang yang saya dakwahi pasti ada ragu. Kecuali Abu Bakar langsung tidak ragu membenarkan. Sampai ada ulama mengatakan, kalau seandainya tabir itu dibuka, ilmu gaib dibuka kepada Abu Bakar, imannya tidak bertambah. Karena saking apa? Tinggi imannya. Ini versi umat Islam. Bagaimana dengan versinya orang-orang Syiah? Orang-orang Syiah mengatakan Abu Bakar adalah Siddiq, artinya yang membenarkan bahwasanya Nabi sebagai penyihir. Saya sebutkan semua dari buku-buku mereka, ya. Saya nukilkan dari buku-buku mereka. Lihat dalam halaman 255. Ini kisah paling banyolan, paling lucu, yang menunjukkan orang Syiah canggih juga kadang-kadang kalau bikin banyolan. Jadi kita tahu Allah mengabadikan persahabatan Nabi dengan Abu Bakar dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Tsaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Allah mengatakan tatkala orang kedua berkata kepada sahabatnya, yaitu Nabi Muhammad, idh yaqulu li sahibihi, tatkala berkata kepada sahabatnya, siapa? Abu Bakar, la tahzan, jangan kau sedih, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kami. Kita tahu bahwasanya karena saking dekatnya Abu Bakar dengan Nabi SAW, sampai yang diajak untuk berhijrah ke kota Madinah dengan perjalanan maut, siapa yang diajak? Abu Bakar. Tidak ada yang diajak yang selain Abu Bakar. Umar tidak, Ali tidak, Utsman tidak. Dan kita tahu kalau kita bersafar, kita cari teman yang paling dekat dengan kita, teman yang paling amanah. Itu sudah logikanya demikian. Makanya Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar untuk menemani dia dalam perjalanan maut. Sementara kaum musyrikin bikin sayembara, barang siapa yang bisa mendatangkan kepala Abu Bakar atau Nabi akan diberikan hadiah sekian dan sekian. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk membunuh Abu Bakar dan Nabi SAW. Dan Nabi mengajak Abu Bakar. Kalau kita katakan demikian kepada orang Syiah, wahai orang-orang Syiah, lihat siapa yang diajak berhijrah oleh Nabi?
Mereka juga sepakat, Abu Bakar yang diajak. Ini menunjukkan Abu Bakar sahabat berat Nabi, sahabat dekat Nabi. Kata orang Syiah gimana? Oh enggak, itu enggak benar itu. Kenapa Abu Bakar diajak oleh Nabi? Karena kalau Abu Bakar tidak diajak, dia bakalin lapor sama orang musyrikin di mana posisi Nabi. Bahaya, makanya diajak biar nggak ngelapor-lapor. Ini dalam buku mereka disebut yang demikian. Jadi kenapa Abu Bakar diajak supaya nggak ngelapor kepada kaum musyrikin? Oleh jahat orang Syiah, jahat. Terus bagaimana dengan kenapa dikatakan As-Siddiq? Ceritanya Nabi SAW sama Abu Bakar masuk di Gua Thawr, ya, sembunyi. Gua Thawr. Kemudian dalam hadis versi kaum Islam, dalam versi kaum Islam, dalam versinya orang Syiah, kenapa Abu Bakar dikatakan As-Siddiq? Karena tatkala dalam gua Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, sungguhnya sekarang saya sedang melihat Ja'far bin Abi Thalib terombang-ambingkan perahunya di tengah lautan. Kata Abu Bakar, benar demikian ya Rasulullah? Benar. Kata Abu Bakar, coba perlihatkan kepadaku. Kata Nabi, udunu minni, sini dekat saya. Maka Nabi pun mengusap kedua mata Abu Bakar. Setelah dibukanya, kemudian Abu Bakar benar-benar melihat perahu Ja'far terombang-ambing. Kata Abu Bakar, benar ya? Kalau begitu, engkau adalah seorang Nabi. Dalam hati Abu Bakar mengatakan, kalau begitu engkau benar. Abu Bakar mengatakan, kalau begitu engkau benar, wahai Muhammad. Orang-orang Syiah mengatakan, maksud Abu Bakar, engkau benar, artinya engkau benar-benar seorang penyihir. Ya. Engkau benar seorang penyihir. Maka digelari dengan As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Artinya membenarkan Muhammad sebagai penyihir. Kisah ini, sebagaimana saya cantumkan, disebutkan dalam kitab Basair Darajat Al-Kubra, halaman 466-467. Ya, saya nukilkan langsung skenannya. Inilah kisah yang merupakan dongengnya orang Syiah, banyolannya orang Syiah. Ya. Mereka bodoh dalam buat dongeng. Kenapa? Karena benar Ja'far bin Abi Thalib naik perahu, tapi dia naik perahu itu bukan pada hijrah ke kota Madinah. Jadi hijrah itu ada 3 kali. Hijrah itu bukan cuma sekali, hijrah ada 3 kali. Hijrah pertama ke negeri Habasyah, hijrah ronde pertama atau periode pertama. Periode kedua hijrah lagi ke negeri Habasyah. Karena mereka sebagian sahabat pulang disangka Mekah sudah aman. Ternyata sebagian sahabat pulang dari Habasyah menuju ke kota Mekah karena mereka tadinya diintimidasi, disiksa oleh orang-orang musyrikin. Nabi suruh mereka hijrah ke kota Habasyah, ke Ethiopia. Tatkala mereka mendengar desas-desus bahwasanya sudah aman, mereka balik. Ternyata masih belum aman, akhirnya mereka hijrah lagi yang kedua. Kemudian baru hijrah yang ketiga, tatkala Nabi berhijrah kemana? Ke kota Madinah. Jadi 2 hijrah, yang pertama ke negeri Habasyah, dan hijrah yang ketiga kemana? Kota Madinah. Sementara Ja'far bin Abi Thalib, dia hijrah ke kota Habasyah, itu hijrah yang pertama. Jadi jauh bertahun-tahun sebelum hijrah di kota Madinah. Itu tatkala dia naik apa? Perahu. Itu hijrah pertama, bukan hijrah ke kota Madinah. Sementara Nabi waktu dalam gua itu dalam hijrah ke kota Madinah. Jadi orang Syiah karena nggak ngerti mana hijrah ini, mana hijrah itu, jadi mereka mengatakan Nabi melihat Ja'far sedang terombang-ambing di mana? Di perahu. Padahal itu bukan hijrah ke kota Madinah, kemana? Negeri Habasyah. Jadi sudah terjadi tahun-tahun yang lalu. Ini bodohnya orang Syiah. Ibu-ibu paham atau tidak? Ibu-ibu? Hah? Jadi kemudian kata mereka, akhirnya tatkala dalam goa datanglah orang-orang musyrikin Arab. Berada mereka di depan apa? Pintu goa, hampir ngelihat Nabi. Kalau dalam versi Islam, Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, law absara ahaduhum ila tahti qadamaihi la absarana." Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka nengok ke bawah, maka akan lihat kita. Akan kelihatan karena saking dekatnya dengan goa. Di pintu goa, mereka sudah di pintu goa. Ini kalau versinya Islam. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, la tahzan, jangan kau takut, jangan kau sedih, Allah bersama kita. Tidak usah takut. Tapi dalam versinya orang Syiah tidak. Versinya orang Syiah, Abu Bakar ngomong-ngomong, Rasulullah lihat ada mereka di luar. Kata orang Syiah itu, Abu Bakar sengaja ngomongnya kuat supaya kedengaran sama mereka bahwasanya mereka sedang bersembunyi di goa. Kemudian kenapa Nabi mengatakan jangan kau sedih wahai Abu Bakar? Dalam versi Islam, dalam hadis-hadis disebutkan dalam sebagian riwayat,
Tatkala Rasulullah SAW ada lubang dan ada kalajengking yang ingin masuk ke gua, maka Abu Bakar pun mengeluarkan kakinya supaya kalajengking tersebut menyengat kaki Abu Bakar, tidak menyengat Nabi SAW. Tapi dalam versi orang Syiah enggak. Dalam versi orang Syiah Abu Bakar mengeluarkan kakinya supaya dilihat oleh orang-orang musyrikin, supaya ditangkap. Tatkala dia sedang mengeluarkan kakinya, tiba-tiba ada kalajengking ngentup, maka dia pun menangis. Nangis. Kata Nabi, jangan kau sedih. Ini orang Syiah bikin cerita. Jadi harusnya bukan begitu, harusnya kan Abu Bakar takut, kemudian kata Rasulullah jangan kau takut, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran. Inilah ceritanya dengan orang Syiah tentang kenapa Abu Bakar dikatakan sebagai As-Siddiq yang senantiasa membenarkan, artinya membenarkan Nabi sebagai penyihir. Ini benar-benar kurang ajar. Ya, benar-benar apa? Kurang ajar. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran jelas sekali, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kami, Allah bersama kita. Kalau seandainya Abu Bakar itu adalah penjahat, maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama saya, bukan bersama kamu. Tapi Nabi mengatakan Allah bersama kita, berarti bersama Abu Bakar dan Nabi SAW. Kemudian di antara kedustaan mereka tentang Abu Bakar As-Siddiq, kata mereka Abu Bakar As-Siddiq itu sejak dahulu tidak pernah beriman kepada Nabi. Abu Bakar As-Siddiq kalau sholat itu bawa kalung berhala. Jadi kalau dia sujud, sujudnya bukan kepada Allah, sujudnya kepada berhala. Ini pernyataan mereka dalam buku mereka. Bahkan kata Nikmatullah Al-Jazairi, lihat di situ halaman 258, saya nukilkan, ya, bahwasanya sungguh telah diriwayatkan dalam riwayat yang khusus, yaitu riwayatnya orang Syiah. Hadis-hadis yang hanya diriwayatkan orang Syiah, bahwasanya Abu Bakar itu kalau sholat dia bawa patung berhala. Kalau dia sujud, dia bukan sujud kepada Allah, tapi sujud kepada berhala. Jadi Abu Bakar tidak pernah beriman kepada Nabi. Kalau beriman, yaitu Nabi sebagai penyihir. Kemudian disebutkan juga buktinya dalam riwayat yang lain, dalam surat dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah. Jadi katanya Nabi pernah memanggil Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi bertanya, wahai Abu Bakar dan Umar, berapa patung yang kalian sembah waktu di jahiliyah, zaman jahiliyah? Dan sebenarnya Abu Bakar tidak pernah menyembah apa. Sejak zaman jahiliyah Abu Bakar tidak pernah menyembah patung, tidak pernah sujud kepada patung. Ini di antara keutamaan Abu Bakar. Sama seperti katanya Ali pun demikian. Ali pun demikian, tidak pernah menyembah patung. Intinya Nabi pernah memanggil dua orang ini, wahai Abu Bakar dan Umar, berapa berhala yang kalian sembah tatkala di zaman jahiliyah? Kata Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, jangan kau ngejak kami, itu zaman lalu. Kita sudah tidak pernah menyembah berhala. Kata Nabi, kalau gitu berapa berhala yang kalian sedang sembah sekarang ini? Kata Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, kami tidak pernah berbuat syirik. Kami menyembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalian bohong. Kalian telah menyimpan berhala di suatu tempat. Akhirnya kata Nabi, wahai Ali, bawa pedang, cungkil itu berhala, bawa ke sini. Abu Bakar Umar menangis, jangan ya Rasulullah, jangan bikin malu kami. Dongeng loh. Ini kan berarti Abu Bakar dan Umar dusta kan? Waktu ditanya kalian nyembah berhala, oh tidak ada, kita nyembah Allah saja. Kata Nabi, kalian enggak ada berhala, kalian sembah, disimpan di sana. Ali, selalu Ali jadi jagoan ya. Ali ambil itu berhala, tak bawakan kepada aku. Akhirnya mereka berdua menangis, jangan. Akhirnya mereka berjanji, setelah ini kami tidak akan lagi nyembah berhala. Ini membuktikan bahwasanya Abu Bakar senantiasa nyembah berhala. Ini adalah dusta yang luar biasa. Kalau Nabi tahu Abu Bakar menyembah berhala, selalu sholat nyembah berhala, bahkan akan berkhianat melaporkan kepada orang-orang musyrikin, selalu berusaha mencelakakan Nabi, ngapain dia dekat selalu dengan Abu Bakar? Ngapain kalau dia sakit Abu Bakar jadi imam? Ngapain dia nikahi putrinya apa? Abu Bakar. Ini dongeng yang benar-benar konyol dari orang Syiah, namun mereka percaya dengan dongeng ini karena termaktub dalam buku-buku mereka. Mereka mengatakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kata mereka para sahabat tidak masuk Islam kecuali karena menginginkan dunia. Mereka orang-orang munafik. Jadi saya ulangi, kita punya kaidah, para sahabat harus kafir. Kalau enggak kafir, agama Syiah buyar. Oleh karenanya mereka bagaimana buat cerita supaya para sahabat itu kafir. Di antaranya kata mereka, para sahabat masuk Islam karena mengharapkan dunia. Kalau kita bilang, gimana mengharapkan dunia? Apa yang diharapkan dunia oleh Abu Bakar? Tatkala masuk Islam, dia bersama Nabi SAW, tidak ada orang lain tatkala itu masuk Islam. Mereka berdua berdakwah. Dunia apa yang diharapkan oleh Abu Bakar? Nabi miskin, tidak punya apa-apa. Justru berbahaya. Justru Abu Bakar yang berkorban. Tatkala Bilal disiksa, siapa yang bayar uang untuk membebaskan Bilal? Siapa yang membebaskan Bilal? Abu Bakar.
Beberapa budak disiksa, yang ngeluarin uang siapa? Abu Bakar. Kalau gitu harta apa yang dia inginkan? Ini dalil bahwasanya Abu Bakar tidak mengharapkan dunia. Apa kata orang Syiah? Oh, enggak begitu. Enggak begitu. Abu Bakar tuh masuk Islam karena mengharapkan dunia. Kok bisa? Karena Abu Bakar percaya sama orang Yahudi, sama dukun-dukun, karena dukun-dukun telah mengabarkan Muhammad ini akan menjadi raja. Maka bersahabatlah kau dengan raja tersebut, kalau dia mati kamu jadi gantinya. Subhanallah. Jadi Abu Bakar memang harus berkorban sejak awal supaya jadi temannya Nabi terus. Karena suatu saat Nabi bakalan jadi apa? Raja, kalau meninggal dia yang jadi ganti. Ini orang Syiah. Inilah dongengnya apa? Orang Syiah. Sekarang bagaimana kita mau nyambung sama mereka? Mereka dustanya seperti itu, tidak malu-malu dalam berdosa. Ini dongeng tentang Abu Bakar. Sekarang kita dongeng tentang Utsman. Lihat halaman 265. Halaman 265 ya. Dongeng tentang Umar sudah saya sampaikan tatkala di pengajian di Radio Roja ya. Tentang TV Roja, di TV Roja tentang dongeng tentang Umar yang dikatakan Umar adalah seorang bencong, seorang praktisi homoseksual ya. Jadi orang-orang Syiah ini dibolak-balikkan itu hakikat para sahabat. Abu Bakar dikatakan dijuluki sebagai As-Siddiq, senantiasa membenarkan, dibalik sama mereka sebagai apa? Senantiasa membenarkan Nabi sebagai penyihir. Ini kan kacau. Umar bin Khattab, seorang yang jagoan, yang berani. Sampai-sampai para sahabat tidak bisa sholat secara terang-terangan di Masjidil Haram kecuali setelah Umar masuk Islam. Orang-orang kafir Quraisy segan dengan Umar, takut. Bahkan bukan cuma manusia, orang musyrikin, orang kafir yang takut sama Umar. Bahkan setan pun takut sama Umar. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ma laqiyaka syaitan, salikan fajjan, qad illa salaka fajjan ghairu fajjik." Wahai Umar, tidak satu setan pun yang melihat engkau menempuh satu jalan kecuali setan akan mencari jalan yang lain. Jadi Umar yang dikenal pemberani, gagah perkasa, ditakuti oleh orang musyrikin, bahkan ditakuti oleh setan, digambarkan oleh orang Syiah sebagai bencong. Bencong yang senantiasa disodomi. Demikian juga Utsman. Sebagaimana akan kita jelaskan di halaman 265. Utsman adalah seorang yang sangat pemalu. Namanya orang yang malu, orang pemalu. Pemalu itu sifat yang baik. Jangankan dia melakukan kemaksiatan, melakukan hal yang boleh saja namun itu kurang baik, dia akan tinggalkan. Anda tahu orang malu, kalau orang malu misalnya masuk di walimah. Ayo kamu makan di luar, makan sate. Dia bisa-bisa nggak jadi makan sate karena nggak mau jalan di luar. Nggaklah, malu sama orang. Akhirnya hal yang boleh pun dia tinggalkan gara-gara nggak enak. Itu orang yang malu, sifat malu itu mulia. Dan Umar adalah orang yang sangat pemalu. Kita akan sebutkan kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan bagaimana gambaran orang Syiah tentang Utsman. Lihat dalam halaman 265 dalam Sahih Al-Bukhari kata Rasulullah SAW, "Man jahaza jaisyal usrati falahul jannah." Barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka baginya surga. Maka Utsman pun menyiapkan 1000 ekor onta untuk peperangan tersebut. Jadi Utsman orang yang dermawan. Dia sedekahkan 1000 ekor onta untuk perang apa? Perang Tabuk. Rasulullah mengatakan masuk surga, dan dia ya, padahal kalau kita mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menyiapkan pasukan untuk ke perang Tabuk, orang cukup menyiapkan seekor onta untuk satu pasukan perang. Tapi Utsman tidak cuma satu, bahkan dia sediakan berapa? 1000 ekor onta. Jelas ini jaminan bagi Nabi SAW. Demikian juga tatkala Rasulullah SAW baru masuk di kota Madinah, tatkala itu para sahabat kekurangan air bersih, air yang baik. Di penduduk kota Madinah dari Ghifar ada seorang yang memiliki sumur namanya sumur Rumah, ya, sumur namanya Rumah. Sumur ini airnya bagus, maka Nabi SAW menawarkan kepada orang tersebut, ya, kalau maukah kau menginfakkan atau mewakafkan sumurmu, maka kau akan mendapatkan mata air di surga. Maka orang ini mengatakan, ya Rasul, tidak bisa, Rasul, saya tidak punya penghasilan yang lain. Saya punya anak, saya punya anak-anak, saya punya istri. Saya tidak bisa mewakafkan sumur ini. Maka hal ini didengar oleh Nabi oleh Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan pun tatkala mendengar pernyataan Nabi ini, maka dia pun segera membeli sumur tersebut untuk diwakafkan kepada masyarakat dengan harga 35.000 dirham. 35 dirham itu berapa ya? 10 dirham itu sekitar 1 dinar. 10 dirham dahulu sekitar berapa? 1 dinar. Dan 1 dinar itu sekarang sekitar 4/4 gram emas. Ya. Kalau 3.000
35.000 berarti 3.500 dinar. Ya, kali aja seperempat berapa itu? Banyak kan? Lumayan. Subhanallah, sampai sekarang nggak tahu ini benar kenyataan, tapi saya nggak tahu itu wakaf dari mana. Kalau antum ke Masjidil Haram, sekarang ada proyek besar-besaran. Itu ada nama-nama pewakaf. Fulan di antara nama pewakaf tersebut Utsman bin Affan. Sebagian orang bilang itu wakafnya Utsman, sampai sekarang masih berlanjut. Ada yang mengatakan demikian. Allah berkahi sehingga apa? Wakafnya sampai berlanjut sampai sekarang di zaman modern ini. Namanya wakaf Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan itu bukan Utsman bin Affan sahabat. Itu milik seorang lain. Cuma dia menamakan dirinya dengan siapa? Utsman bin Affan. Allah alam bisawab. Yang jelas, ya, apakah itu wakafnya Utsman atau orang lain? Yang jelas ini menunjukkan kecintaan orang tersebut kepada siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di antara sifat mulia Utsman, selain dia rajin suka bersedekah, mengorbankan uangnya demi Islam, dia adalah seorang yang pemalu. Kata Nabi SAW, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah?" Tidakkah aku malu kepada seorang yang malaikat malu kepadanya? Itu Utsman. Ya, disebutkan bahwasanya tatkala sahabat masuk, Abu Bakar masuk kalau tidak salah, ya, paha Nabi tersingkap, tapi Rasulullah SAW biarkan. Tatkala Umar masuk, paha Nabi tersingkap, Rasulullah SAW biarkan. Tatkala Utsman mau masuk, Rasulullah SAW menutup apa? Pahanya. Maka ditanya, Rasulullah, kenapa demikian? Rasulullah, saya malu dengan, apa saya tidak malu dengan seorang yang malaikat malu sama dia? Ini saking tingginya iman Utsman, malaikat aja malu. Ya, sampai malaikat aja malu. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, dalam hadis riwayat Al-Hakim, kata Rasulullah SAW, asdaquhum hayaan Utsman. Yang paling benar malunya adalah siapa? Utsman. Dan saya katakan tadi, rasa malu itu mengantarkan orang untuk tidak berbuat kemaksiatan. Malu dia. Malu kepada malaikat, jangankan malu kepada Allah, malu kepada orang lain. Dia tidak mau berbuat keburukan. Jangankan dosa, berbuat keburukan yang bukan dosa pun dia tidak mau karena rasa malunya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wal hayatu syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Ini gambarannya orang Islam tentang Utsman. Bagaimana gambaran orang Syiah tentang Utsman? Mereka menamakan Utsman dengan Na'sal. Na'sal disebutkan di antara tafsiran Na'sal adalah seperti hewan dhaba. Hewan dhaba ini kalau dia mendatangi mangsanya, katanya disebutkan dia kerjain dulu mangsanya. Ya, dia kerjain dulu mangsanya sebelum dia makan mangsa tersebut. Oleh karena kalau barang siapa yang masuk di kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi, pembunuh Umar, dalam kuburan tersebut tertulis Allahumma al'an taghut wal jibt wan na'sal. Ya Allah, laknatlah taghut yaitu Abu Bakar, wal jibt yaitu penyihir adalah Umar, setan Umar, dan yang ketiga Na'sar adalah Utsman. Adalah Utsman, ini doa mereka. Karenanya mereka, kenapa Utsman dikatakan Na'sal? Karena Utsman ini kalau ada seorang wanita yang berzina dan ingin dirajam, sebelum dirajam didekati dulu oleh Utsman dan dikerjain, baru kemudian dirajam. Ini coba, ini kan bertentangan. Utsman dikatakan pemalu, sama mereka dikatakan enggak punya malu. Dalam kitab Biharul Anwar, lihat halaman 268, saya sebutkan pula, ya, bagaimana mereka menjuluki Utsman. Kata mereka, wa qama ats-tsalitsu kal ghurabi himmatuhu batunuhu wa farjuhu. Kemudian berdirilah orang yang ketiga, yaitu Utsman maksudnya. Jadi mereka menjuluki al-awwal adalah Abu Bakar, al-tsani adalah Umar, dan al-tsalits adalah Utsman. Jadi awal maksudnya khalifah yang pertama, mereka tidak mau sebut khalifah karena mereka menyatakan itu khalifah yang tidak sah. Tetapi perampas khalifah yang pertama namanya siapa? Abu Bakar. Perampas khalifah yang kedua namanya Umar. Perampas khalifah yang ketiga adalah Utsman. Kata mereka, wa qama ats-tsalits kal ghurab. Maka berdirilah perampas khalifah yang ketiga namanya Utsman, dan dia seperti burung gagak. Himmatuhu batunuhu farjuhu. Pekerjaan dia, kesibukan dia hanyalah perutnya dan kemaluannya. Jadi mereka menggambarkan Utsman itu enggak punya malu, cuma urus kemaluannya, kemudian ngerjain perempuan, dan padahal Utsman adalah orang yang pemalu. Di antara tuduhan konyol orang Syiah terhadap Utsman, mereka mengatakan Utsman membunuh Ruqayyah. Jadi Nabi, kenapa Utsman dijuluki Dzunurain? Umat Islam menjuluki Utsman dengan Dzunurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena Utsman menikahi Ruqayyah, putri Nabi yang pertama. Kemudian tatkala Ruqayyah meninggal dunia, Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya berikutnya, Ummu Kulsum. Dan tidak ada dalam sejarah sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ada seorang lelaki yang menikahi dua putri Nabi. Tidak ada. Kecuali siapa? Utsman bin Affan yang berkesempatan untuk menikahi dua putri Nabi. Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal, kemudian menikahi siapa? Ummu Kulsum.
Ini adalah kemuliaan Utsman bin Affan. Sekarang bagaimana gambaran orang-orang Syiah terhadap Utsman? Kata mereka, Utsman ini kurang ajar. Dia membunuh putri Nabi yang namanya Ruqayyah. Dan ini mereka sebutkan dalam buku-buku mereka. Saya nukilkan semua dalam apa? Dalam buku-buku, dalam antum lihat halaman 269. Halaman 269 saya nukilkan dari tafsir Al-Qummi, kemudian juga tafsir Bahrain, ya, dan tafsir buku-buku yang lainnya. Tafsir Al-Kashani, tafsir As-Safi, ya. Di sini disebutkan bagaimana tatkala Allah menyebutkan, mereka menyebutkan tentang tafsir dari surat Al-Balad. Allah berfirman, "Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad." Apakah manusia itu menyangka bahwa sesekali tidak seorang pun yang berkuasa atasnya? Manusia tersebut maksudnya Utsman. Artinya mereka mengatakan, apakah Utsman menyangka Allah tidak akan mencelakakannya? Yaitu Allah akan membunuhnya karena dia telah membunuh Ruqayyah. Jadi kata mereka, Utsman ini waktu membunuh Ruqayyah, dia menyangka akan selamat dari azab Allah. Maka Allah tegur, "Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad." Apakah si Utsman menyangka Allah tidak akan mengadabnya? Allah akan bunuh dia. Dan benar Utsman dibunuh karena Allah ingin bunuh sama Utsman. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Kata mereka, kenapa Utsman menyangka tidak akan diazab oleh Allah? Karena dia mengatakan, saya sudah banyak bersedekah. Jadi mereka menganggap Utsman sombong, sudah bersedekah tatkala perang Tabuk, sudah bersedekah tatkala awal hijrah, maka dia pun bunuh Ruqayyah dan merasa tidak akan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kata mereka, "Ayahsabu allam yarahu ahad?" Apakah Utsman tatkala membunuh Ruqayyah tidak ada yang melihat dia? Allah melihat dia bahwasanya dia telah membunuh Ruqayyah. "Alam yaj'al lahu ainain?" Bukankah Allah telah menjadikan baginya dua mata? Kata mereka dua mata maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walisanan wa syafatain, dan satu lisan dan dua bibir. Maksudnya kata orang-orang Syiah, lisan adalah Ali bin Abi Thalib, dua bibir maksudnya Hasan dan Husain. Enggak tahu tafsiran dari mana, tafsiran konyol. Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan dia dua jalan ke surga, jalan neraka, tinggal dia pilih. Kata mereka, dua jalan maksudnya bahwasanya Hasan dan Husain adalah khalifah. Intinya mereka menafsirkan surat ini menunjukkan bahwasanya Utsman kafir dan akan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsiran ini disebutkan tadi dalam buku-buku tafsir yang merupakan buku-buku tafsir induknya orang Syiah, seperti tafsir Al-Qummi, ulama besar mereka. Kemudian tafsir Al-Burhan fi Tafsir, dan yang ketiga tafsir As-Safi, yaitu karangan Al-Kashani. Dan dalam buku Al-Kafi, saya nukil lihat halaman 270 yang di bawah. Al-Kafi sering saya ulang-ulang sama antum sekalian. Al-Kafi adalah buku paling topnya orang Syiah. Kalau kita buku paling top setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang sahih. Hadis-hadisnya sahih semua. Demikian juga mereka punya versi Sahih Bukhari, versi yang lain. Itu disebut dengan Al-Kafi. Cuma Al-Kafi lebih hebat. Kenapa? Kalau Sahih Bukhari tidak sempat dicek oleh Nabi SAW. Ya, karena Nabi sudah meninggal, baru disusun apa? Hadis-hadis. Tapi kalau Al-Kafi itu sempat dicek sama imamnya yang sekarang dulu. Jadi kan Al-Kafi itu ditulis di abad ke-4. Imam mereka yang ke-12 sembunyi pada abad ke-berapa? Abad ke-3. Sembunyi abad ketiga dan belum keluar. Sampai sekarang sudah abad ke-14 masih juga sembunyi. Dia sembunyi abad ke-3 Hijriyah. Sementara buku Al-Kafi ditulis abad ke-4 Hijriyah oleh Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini. Dan sempat buku itu dibawa ke imam mereka yang sedang sembunyi. Kemudian dicek sama imamnya, katanya bagus, ini bisa jadi hujjah. Dan imamnya tidak mungkin salah, imamnya maksum. Oleh karenanya, Al-Kafi di sisinya orang-orang Syiah sama seperti Sahih Bukhari dicek oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi buku semuanya sahih, tidak mungkin salah kata mereka. Dalam kitab Al-Kafi disebutkan, Inna Ruqayyata lamma qatalahu Utsman. Dalam buku ini, Ruqayyah tatkala dibunuh oleh Utsman. Subhanallah. Jadi mereka menyatakan Utsman bunuh Ruqayyah. Demikian juga dalam tafsir yang lain dalam surat At-Tahrim. Allah berfirman di akhir surat At-Tahrim, "Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun." Allah memberi perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istri Fir'aun, Asia. Yang bernama siapa? Asia, ya. Jadi kata mereka maksudnya bukan istri Fir'aun, maksudnya istri Fir'aun adalah Ruqayyah, Fir'aunnya adalah Utsman. Saya ulangi kata mereka, Allah beri perumpamaan tentang istrinya si Fir'aun. Istri Fir'aun maksudnya Ruqayyah, Fir'aunnya maksudnya siapa? Utsman. Lihat di sini, hadza mathalun darabahu Allah li Ruqayyah binti Rasulillah allati tazawwajaha Utsman. Ini perumpamaan yang Allah buat tentang Ruqayyah yang dinikahi oleh Utsman.
Demikian juga perkataan istri Fir'aun, wa najjini min fir'auna wa amalihi, yakni minats tsalits wa amalihi. Yaitu yaitu Ruqayyah berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dari perbuatan perampas khalifah yang ketiga. Siapa tadi? Utsman. Bayangkan mereka menggelari, katanya Allah menggelari Utsman dengan Fir'aun. Ini kan bahaya seperti ini. Mereka mengatakan Allah menggelari Utsman dengan siapa? Fir'aun. Ayat ini tentang Ruqayyah, bukan tentang istri Fir'aun dengan Fir'aun, tetapi tentang Ruqayyah dengan Utsman. Dan ini parah sekali. Bagaimana kisah terbunuhnya Ruqayyah? Saya sebutkan halaman 272 sampai 273. Gampangannya begini, keringkasannya. Jadi, ada seorang kafir, ya, namanya Al-Mughirah bin Abil As. Ada seorang kafir namanya Al-Mughirah bin Abil As. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh Al-Mughirah bin Abil As. Dan Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah melaknat orang yang melindungi Al-Mughirah. Orang yang memberi makan, laknat Allah kepada orang yang melindungi Mughirah. Laknat Allah yang kepada orang yang memberi makan kepada Al-Mughirah. Laknat Allah kepada orang yang beri minum kepada Al-Mughirah. Laknat Allah kepada orang yang menyiapkan sepatu atau sendal bagi Al-Mughirah. Laknat Allah bagi orang yang menyiapkan tunggangan onta untuk Al-Mughirah untuk bersafar. Ini Rasulullah SAW melaknat. Tahu-tahu Al-Mughirah ini ditolong oleh Utsman. Padahal tadi Rasulullah mengatakan apa? Laknat Allah kepada orang yang menolong siapa? Al-Mughirah. Dia ayomi dalam rumahnya, dilaknat lagi lah Utsman. Dikasih makan sama Utsman, berarti dilaknat lagi lah Utsman. Dikasih minum oleh Utsman, dilaknat lagi Utsman. Kemudian disiapkan di rumah Utsman ada siapa? Ada istrinya. Istrinya siapa tadi? Ruqayyah. Jadi waktu Utsman menolong Mughirah orang kafir ini, istrinya tahu atau tidak? Tahu kan, dibawa ke rumah, dijamu. Kemudian disiapkan ontanya, disuruh pergi untuk selamat. Pergilah Utsman. Pergilah Al-Mughirah bin Abil As. Maka Nabi pun mengetahui hal ini, Nabi pun marah. Kata Nabi, wahai Ali, sekali lagi Ali senantiasa menjadi jagoan. Wahai Ali, Al-Mughirah sedang berada di sana, bunuhlah dia. Maka datanglah Ali kemudian membunuh Al-Mughirah bin Abil As. Tatkala Utsman tahu Ali bin Abi Thalib telah membunuh Al-Mughirah bin Abil As, maka Utsman pun marah sama istrinya. Kata Utsman, kamu Ruqayyah istriku, kenapa Nabi Muhammad bapakmu bisa tahu? Pasti kamu yang kasih tahu, karena nggak ada yang tahu saya menjamu Al-Mughirah kecuali siapa? Kecuali kamu. Akhirnya istrinya pun dipukul sama Utsman. Dung tang dipukul. Tatkala Ruqayyah dihabisi dipukul sama Utsman, Ruqayyah kirim surat sama Nabi, wahai ayahanda, suamiku mukul-mukul saya. Maka Rasulullah SAW kirim surat balik, wahai putriku, sabarlah. Istri yang baik tidak suka mengeluhkan suaminya. Masya Allah, mantap tidak? Akhirnya Ruqayyah bersabar. Dipukul lagi sama Utsman, gara-gara kamu teman saya dibunuh itu. Kamu yang pasti kasih tahu bapakmu, dipukul pang. Kirim surat lagi, ayahanda saya dipukul lagi. Rasulullah SAW kirim balasan lagi. Sabarlah, istri yang baik tidak suka mengeluh tentang apa? Suaminya. Dengar itu ibu-ibu ya. Istri yang baik tidak suka mengeluh apa? Suaminya. Akhirnya Utsman masih jengkel, mukul lagi, pang. Subhanallah, ini kejam sekali Utsman ceritanya ini. Dipukul istrinya Ruqayyah, kirim surat lagi, ayahanda, saya dipukul sama suamiku ketiga kali. Kata Rasulullah SAW, istri yang baik tidak suka mengeluh apa? Tentang suaminya. Akhirnya keempat kali, dipukul lagi, pukul keempat kali, dikirim surat. Kata Rasulullah, ya ini terakhir. Ayo Ali, pergi ambil putriku. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib bersama Nabi ke rumah Ruqayyah, ke rumah Utsman. Maka diketuk pintunya, Ruqayyah keluar, nangis meronta-ronta. Kayak dongeng betul ini, dongengnya apa? Orang Syiah. Maka diselamatkan oleh Nabi, sampai di rumah dilihat bekas-bekas pukulan di pundaknya. Akhirnya malam itu Ruqayyah meninggal dunia. Inilah kenapa Utsman bunuh siapa? Ruqayyah. Ini dongeng luar biasa. Ini konyol, coba aja. Pertama Nabi sudah tahu cerita dongeng ini dongeng ini termaktub dalam kitab apa sih? Saya ingin tahu juga. Dalam kitab Al-Kahfi. Dalam kitab sahih mereka ini, cerita dongeng ini. Bagaimana terbunuhnya siapa? Ruqayyah. Ini kan bodoh. Pertama, Nabi sudah tahu Utsman melindungi siapa? Al-Mughirah. Berarti kan dia terlaknat. Kalau tahu laki-laki ini terlaknat, kenapa anaknya masih dibiarkan sama lelaki apa? Terlaknat. Kemudian waktu
Utsman mukul Ruqayyah, kan Nabi tahu anaknya sedang sama orang terlaknat, kenapa tidak segera ditolong, disuruh mati aja? Berarti Nabi yang sengaja membuat putrinya terbunuh. Udah kamu sabar aja, dipukul sabar aja, dia mati. Yang menyebabkan putrinya mati siapa berarti? Rasulullah membiarkan putrinya disiksa oleh seorang lelaki yang terlaknat. Kemudian yang ketiga, tatkala Ruqayyah dijemput di rumah menangis meronta-ronta, kemudian terlihat bekas-bekas pukulan, berarti kan sudah pasti yang bunuh siapa? Utsman. Kenapa Rasulullah SAW tidak menegakkan hukum had kepada siapa? Utsman. Yang lebih anehnya lagi, setelah Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah menikahkan putrinya yang lain, Ummu Kalsum sama Nabi. Ini kan konyol gobloknya orang Syiah di sini. Kalau memang Rasulullah tahu Ruqayyah dibunuh oleh Utsman, ngapain dia nikahkan lagi putrinya yang kedua, Ummu Kalsum? Dan ngapain Ummu Kalsum juga mau sama Utsman? Ini seorang pernah bunuh kakak saya, kenapa saya nikah lagi sama dia? Bapak ini kurang ajar, harusnya begitu. Oh, ini bodohnya apa? Orang Syiah. Sampai akhirnya Ruqayyah, Ummu Kalsum meninggal dunia, kata Nabi SAW, kalau saya punya putri yang ketiga lagi, akan saya nikahkan dengan siapa? Utsman. Jadi saya bilang tadi, maksud saya, lihat bagaimana mereka bolak-balikan fakta. Abu Bakar dikatakan sebenarnya selalu dikatakan sebagai membenarkan Nabi sebagai penyihir. Umar di seorang pemberani dikatakan seorang praktisi homoseksual, bencong, suka disodomi. Utsman adalah orang yang pemalu, dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya, katanya pembunuh, penjahat, suka membunuh putrinya Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib yang luar biasa pemberani dinyatakan oleh Syiah sebagai penakut. Kenapa? Penakut sampai dia harus membaiat Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Takut dibunuh, makanya dia terpaksa membaiat siapa? Abu Bakar dan Umar, katanya taqiyah. Takut. Ali yang pemberani pemberani digambarkan sebagai seorang penakut yang membiarkan istrinya Fatimah dipukul sama Umar. Sampai-sampai tulangnya patah, tulang rusuknya patah, dan Ali hanya diam-diam saja, tidak protes. Ini mana keberanian Ali? Takut sama Umar, takut mati. Ali dikatakan sebagai seorang pemberani, digambarkan oleh orang Syiah sebagai orang yang penakut, sampai-sampai menamakan anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Padahal kan di mata mereka Abu Bakar, Umar, dan Utsman setan-setan semuanya ini. Kenapa Ali menamakan anaknya dengan nama setan-setan? Kalau kita tanya, kalau katanya kalian Ali bin Abi Thalib benci sama Abu Bakar, Umar, dan Utsman, kenapa anak-anaknya dinamakan dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Kata mereka itu hanya sekedar politik. Katanya politik berarti ya penakut, pokoknya Ali itu jadi penakut. Inilah ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran ya sebagian banyolan orang-orang Syiah tentang sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat halaman 279, ibu-ibu ya yang sudah beli buku ya. Apalagi yang sudah ditanda tangan ya. Halaman 279, Nabi menggelari Aisyah dengan keledai kecil atau si kecil hitam. Orang Syiah, ini ringkasannya begini. Kita tahu wanita yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Aisyah. Sampai tatkala Nabi ditanya, "Man habun nasi ilaik ya Rasulullah?" Siapa orang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Sampai-sampai Nabi SAW tatkala sakit keras, dia mengatakan, aina ana godan. Besok saya menginap di mana? Yuridu yauma Aisyah. Dia ingin menginap di rumah Aisyah. Sampai-sampai istri Nabi yang lainnya ngalah. Karena kasihan lihat Nabi pingin selalu menginap di rumah siapa? Aisyah. Sehingga jatah menginap mereka semua mereka berikan kepada Aisyah. Sehingga Nabi SAW setelah sakit dirawat di rumah Aisyah terus. Seharusnya kan jatah nginap jalan terus. Setiap hari ganti hari, setiap hari ganti istri, setiap hari ganti jatah nginap di istri yang lain. Tetapi hari-hari terakhir Nabi seluruhnya di rumah Aisyah. Kenapa istri yang lain ridho? Karena tahu Nabi sangat cinta kepada Aisyah. Sampai-sampai sebelum Aisyah meninggal dunia, Abdurrahman bin Abi Bakar masuk sambil bersiwak. Maka kata Aisyah, saya melihat Nabi pun melihat siwak tersebut. Maka Aisyah mengatakan, kau ingin bersiwak ya Rasulullah? Kata Rasulullah beri isyarat iya. Maka Aisyah pun mengambil siwak tersebut, dibersihkanlah siwak tersebut, dibersihkan kemudian dilembutkan dengan digigit oleh Aisyah. Siwak kan kayu, harus dilembutkan, digigit oleh Aisyah supaya lembut, kemudian dipakaikan oleh Nabi bersiwak. Sebelum Nabi bersiwak, liur Nabi bercampur dengan liur siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi akhirnya meninggal di pangkuan siapa? Aisyah. Ini menurut orang Islam. Apa kata orang-orang Syiah? Aisyah itu wanita hitam seperti Afrika. Ini katanya Jamaluddin Rahmat. Saya nukilkan di sini perkataan dia. Kata, siapa bilang Aisyah itu seperti berkulit putih? Dia seperti orang Afrika.
Kenapa dikatakan Humaira? Humaira artinya yang merah-merah. Kenapa? Aisyah itu suka pakai warna-warna merah di mukanya seperti orang Afrika itu loh, katanya. Ini Jalaluddin Rahmat ini ngomong gini. Ada yang mengatakan lagi seperti Hasan Syahata yang mati di apa? Dibunuh sama orang di mana? Di Mesir. Hasan Syahata. Dia mengatakan apa? Aisyah itu kenapa dikatakan Humaira? Humaira itu panggilan sayangnya Nabi. Nabi manggil Aisyah dengan ya Humaira, artinya apa? Wahai yang berwarna merah, karena saking putihnya Aisyah sehingga pipinya berwarna-warna merah. Itu dijadikan julukan oleh Nabi. Wahai wanita yang sangat putih sampai nampak warna-warna merah di pipinya. Kata Hasan Syahata, Humaira itu adalah isim tasghir dari himara, dari keledai betina. Jadi Nabi manggil istrinya, wahai keledai kecil sini. Apa Nabi mulutnya kotor seperti itu manggil istrinya dengan apa? Keledai. Dia enggak tahu bahasa Arab. Enggak ada bahasa Arab keledai betina himara, itu enggak ada, itu enggak ada dalam bahasa Arab. Bahasa Arab keledai betina atan, bukan himara. Tidak semua yang ada yang muannas dikasih tak marbutah seperti rajulun. Rajulun itu laki-laki bahasa Arab. Kalau perempuannya bukan rajulatun, bukan. Perempuannya imro'atun. Paham? Bukan rajulatun. Ya. Demikian juga himar dalam bahasa Arab itu keledai jantan. Kalau keledai betina atan, bukan himaratun, bukan. Ini gobloknya siapa? Hasan Syahata. Kemudian seperti dengan Rahmat mengatakan apa? Abu Bakar itu hitam. Demikian juga Yasir Al-Habib mengatakan, bagaimana Aisyah, kata dia menghina Yasir Al-Habib, seorang tokoh Syiah sekarang. Orang-orang sunnah ini menggambarkan Aisyah cantik jelita seperti wanita Eropa, matanya biru, wajahnya putih, katanya. Itu enggak benar, Aisyah itu hitam, katanya. Bagaimana dia mau putih sedangkan bapaknya Abu Bakar hitam? Ini dusta besar. Saya sudah buka langsung dalam sejarah Abu Bakar, dikatakan Abu Bakar seorang yang putih dan kurus. Abu Bakar apa? Putih dan kurus. Saya sudah bantah semua penipuan dia. Dan Abu Bakar, kalau Aisyah hitam dan dipanggil oleh Nabi sebagai keledai kecil, ini berarti kan Nabi selera rendah. Iya, masa sudah tahu istrinya goblok, keledai itu artinya apa sih? Sebagai julukan bagi orang yang goblok. Berarti dia mengatakan, hei istri goblokku sini. Wahai sayangku goblokku. Kan ini lucu bagaimana? Goblokku, ya nggak cocok. Kemudian kok jatuh cinta sama wanita yang hitam seperti orang Afrika, sementara istri-istri Nabi yang lain tidak hitam. Ini berarti kan Nabi seleranya selera rendah. Ini penghinaan terhadap siapa? Rasulullah SAW. Selain lisannya kotor, seleranya rendah. Dan ini adalah banyolan orang-orang Syiah yang benci, saking benci kepada Aisyah, sampai mereka menjuluki wanita pezina dengan siapa? Aisyah. Kalau orang pezina kita misalnya kita panggil apa? Kalau pezina kita panggil apa sih? Perek, wanita apa? Perek. Kalau mereka manggilnya Aisyah. Nah, begitu di Iran sana kalau orang dipanggil apa? Aisyah. Saya diceritain dari teman-teman saya orang Iran. Ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sisanya baca sendiri ya. Sudah selesai. Yang banyolan ke-30, coba lihat halaman 313. Ini lebih aneh lagi, orang Syiah bingung. Jadi Asma binti Umais, kita sedang berbicara tentang siapa? Sahabiah namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais adalah sahabiah yang mulia, yang disebutkan dalam buku-buku Syiah seperti kitab Al-Khisal, bahwasanya Asma binti Umais adalah penghuni surga. Kenapa Asma binti Umais ini adalah seorang penghuni surga? Karena dia adalah istrinya Ali bin Abi Thalib. Istrinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Akan tapi Asma binti Umais ini seorang wanita yang punya cerita yang sangat panjang. Dia pernah menikahi 3 lelaki yang mulia. Suami pertama beliau radhiyallahu taala anha adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, maka dia menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, maka dia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib suami yang keberapa? Suami yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat." Wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Kata Allah, wanita-wanita yang buruk, wanita-wanita pezina buat laki-laki pezina. Lelaki pezina buat wanita pezina. Wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik. Laki-laki baik-baik untuk wanita
baik-baik. Sekarang mereka bingung dengan Asma bintu Umais. Sebelumnya saya jelaskan tentang kisah Asma bintu Umais. Asma bintu Umais, suami pertamanya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Maka Ja'far bin Abi Thalib membawa Asma bintu Umais berhijrah ke negeri Habasyah, ke tempatnya Raja Najasyi. Di negeri Habasyah maka mereka pun akhirnya punya anak beberapa orang anak. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib tinggal di negeri Habasyah sampai tahun 7 Hijriah. Jadi sebelum Hijriah dia sudah berangkat ke mana? Negeri Habasyah atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun membawa istrinya ke sana, kemudian beranak pinak di sana. Pada tahun 7 Hijriah dia mendengar tentang adanya perang Khaybar. Rasul akan memerangi Khaybar tahun berapa? 7 Hijriah. Maka datanglah Ja'far bin Abi Thalib pulang dari negeri Habasyah untuk ikut serta dalam perang Khaybar. Maka dia bawa istri dan anak-anaknya pergi ke kota Madinah untuk menuju Khaybar. Tatkala dia sampai ke Madinah, ternyata perang Khaybar sudah selesai. Rasulullah SAW menang. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih saya gembirakan. Apakah menang dalam perang Khaybar ataukah datangnya saudara saya Ja'far bin Abi Thalib. Pada tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Mu'tah. Perang yang sangat dahsyat. Tidak ada perang sedahsyat perang ini dalam sejarah Islam. Di mana Nabi SAW menugaskan 3 orang 2.000 pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Kata Rasulullah SAW, fa in qutila Zaid fa Ja'far. Kalau Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka Ja'far yang menjadi pemimpin. Fa in qutila Ja'far, kalau Ja'far meninggal dunia, fa Abdullah bin Rawaha, maka jadi pemimpin Abdullah bin Rawaha. Maka berangkatlah 3.000 pasukan tersebut menuju ke Mu'tah. Mu'tah adalah suatu tempat di Yordan. Sekarang di Yordania. Jarak dari Madinah ke Mu'tah 1.100 km. Berapa? 1.100 km. Ini mau perang 3.000 orang, sebelum perang jalan dulu 1.100 km. Kalau kita mungkin sampai sana sudah mati sebelum perang. 1.100 km mereka jalan. Sampai di sana mereka dikagetkan, ternyata orang-orang Romawi, orang Nasrani sudah persiapan. Mereka dikagetkan dengan 200.000 pasukan. Yang mereka lawan berapa? 200.000. 3.000 lawan 200.000. Sahabat itu bingung, gimana balik atau bagaimana? Mereka balik bakalan dikejar sulit. Ya, kayaknya akhirnya mereka nekat aja maju tatkala itu. Maka dengan pertahanan, jadi kalau 3.000 lawan 200.000 berarti 1 lawan 70. Satu harus bunuh berapa? 70, nggak gampang ini. Tidak sebanding. Maka berperanglah mereka. Pertama dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pun terbunuh. Maka diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib tatkala memegang bendera, dia potong tangan kanannya, maka dia pegang bendera dengan tangan kirinya. Maka dipotonglah tangan kirinya, maka dia pegang bendera dengan kedua lengan atasnya, maka dia pun terbunuh. Kata Nabi SAW, Qutila Ja'far syahidan, istaghfiru li akhikum. Ja'far meninggal dunia, mati syahid, maka doakanlah keampunan bagi Ja'far. Maka digelar, Allah menggantikan dua tangannya dengan dua sayapnya, dengan dua sayap. Maka digelarlah Ja'far dengan Ja'far at-Tayyar, yaitu Ja'far yang terbang. Kenapa Allah gantikan dua tangannya di surga dengan apa? Dua sayap. Kemudian Ja'far meninggal, maka diganti dengan Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha meninggal dunia, maka diganti oleh Khalid bin Walid. Dengan Khalid bin Walid, maka para sahabat bisa selamat. Ya. Khalid bin Walid disebutkan dia perang dengan menggunakan 9 pedang. Pedang pertama patah, pedang kedua, sampai 9 pedangnya patah semua. Ya, ini perangnya kayak apa Khalid bin Walid? Pedang sampai patah. Kita kayu aja enggak patah-patah. Pedang namanya pang patah, ganti pedang yang kedua, enggak ada capek-capeknya Khalid bin Walid. Sampai pedang yang ke-10. Intinya Ja'far meninggal pada tahun 8 Hijriah. Tatkala meninggal dunia, istrinya tadi siapa? Asma binti Umais radhiyallahu anha dinikahi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menikahkan Asma binti Umais dengan Abu Bakar As-Siddiq tentu dibantu oleh keluarga Ja'far. Siapa keluarga Ja'far? Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ja'far alul bait, iya atau tidak? Karena saudara kandungnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Sekarang antum kalau punya kakak atau antum punya adik laki-laki, antum punya kakak laki-laki, istrinya meninggal dunia, antum sayang nggak sama ponakan antum? Sayang, ini punya anak 3 atau 4 orang. Antum tidak ingin ipar antum nikah sama penjahat seperti Abu Bakar. Setan kan Abu Bakar menurut mereka? Togut menurut orang Syiah. Kenapa Ali bin Abi Thalib ridho kalau iparnya menikah dengan siapa? Togut seperti Abu Bakar. Ternyata setelah Ja'far meninggal, ya, iparnya yaitu iparnya Ali, yaitu Asma bintu Umais dinikahi oleh siapa? Abu Bakar. Kemudian melahirkan seorang anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu lahir tatkala haji wada sekitar tahun 9 Hijriah atau 10 Hijriah.
Di awal haji wada, tatkala Rasulullah SAW sedang menunggu di Dzulhulaifah, ya, sedang mau ihram, tiba-tiba Asma bintu Umais melahirkan putranya bernama Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, kemudian Abu Bakar meninggal dunia. Muhammad bin Abi Bakar ini umurnya masih sekitar 4 atau 5 tahun, masih kecil. Tatkala Abu Bakar meninggal dunia, Asma bintu Umais dinikahi oleh siapa? Dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, suami yang ketiga. Jadi suami pertama Ja'far, Ahlul Bait, suami kedua siapa? Setan, yaitu Muhammad Abu Bakar. Ini kita bicara menurut persepsi siapa? Orang Syiah. Suami pertama orang soleh, Ahlul Bait, siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Suami kedua setan, siapa? Muhammad bin Abi Bakar. Punya anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Suami kedua Abu Bakar. Suami ketiga siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka Muhammad anaknya Abu Bakar dipelihara oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal anaknya setan ini. Tapi dipelihara oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal dan itu suami terakhir Asma binti Umais. Akhirnya mereka mengatakan Asma binti Umais adalah wanita penghuni surga. Terjadilah dialog antara seorang Syiah sama orang Islam. Maka orang Islam bertanya, wahai orang Syiah, Asma binti Umais bagaimana? Oh, dia orang baik, orang wanita solehah, penghuni surga. Iya benar, Allah berfirman, al-khabithuna lil-khabithin, al-khabithatu lil-khabithat, al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita buruk buat suami-suami yang buruk. Kalau gitu Asma binti Umais pasti wanita yang baik, karena dia istrinya siapa? Istrinya Ali bin Abi Thalib. Kita bilang, tunggu, kalau begitu Abu Bakar juga suami yang baik. Kenapa? Karena Asma pernah dinikahi oleh siapa? Abu Bakar. Nah, ini mereka bingung di sini. Enggak. Asma baik, Abu Bakar buruk. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Aturannya yang baik sama yang baik, yang buruk sama yang buruk. Kamu tadi bilang Asma itu baik waktu sama Ali, kan sama dia pernah nikah sebelumnya sama Abu Bakar. Berarti Abu Bakar juga baik. Enggak bisa, pokoknya Asma baik, Abu Bakar enggak baik. Oh, enggak bisa, aturannya harus bareng. Ima sama-sama baik, kalau enggak sama-sama buruk. Ya sudah, Asma kalau gitu buruk. Bingung. Loh, kalau buruk, kenapa mau nikah sama Ali bin Abi Thalib? Enggak, dia waktu sama Abu Bakar, dia kafir, dia buruk. Tapi sebelum dia nikah sama Ali, dia masuk ke Syiah. Jadilah dia wanita baik, baru dinikahi sama Ali. Paham? Bagaimana kita bantahnya? Paham tidak maksudnya? Mereka ngeles, bisa nggak? Dia akan bilang, kalau kita sudah Abu Bakar buruk, Asma juga dulu kafir sama seperti Abu Bakar, istrinya setan. Terus kenapa bisa berarti kalau gitu Ali buruk? Enggak, Ali nggak buruk. Kok bisa? Dia nikah sama istrinya setan? Iya, dia bekas nikah sama bekasnya istrinya setan, tetapi istrinya setan sebelum nikah dia masuk Syiah dulu. Masuk Syiah dulu, jadi baik, baru dinikahi sama Ali. Taib, kalau begitu sebelum nikah sama Ali, Asma setan? Iya. Loh, kalau begitu dia sebelum nikah sama Abu Bakar, nikah sama Ja'far bin Abi Thalib. Berarti Ja'far bin Abi Thalib juga setan. Nah, ini dia bingung kalau ini. Paham? Karena apa? Asma ini menikah dengan 3 orang. Suami pertama baik, suami ketiga baik. Di antaranya ada setan, Abu Bakar. Bingung kan? Kalau dia dulu baik sama Ja'far, kenapa nikah sama setan? Kalau dia buruk sama Abu Bakar, berarti sebelumnya dia setan juga seperti Abu Bakar. Ini yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang Syiah. Paham ibu-ibu? Kemudian kita lanjutkan banyolan berikutnya. Banyolan yang terakhir ya, karena sudah siang dan sudah lapar ya. Ada yang baru datang ya? Yang saya lucu juga ini, yang saya sudah singgung waktu di Roja ya, tentang bagaimana tanah Karbala ya. Tanah Karbala ini luar biasa ya, mereka benar-benar menggabungkan tanah Karbala sampai mereka mengatakan tanah Karbala tanah haram, dan tanah haram Karbala lebih luas daripada tanah haram Mekah. Dan mereka mengatakan Mekah itu tidak diciptakan kecuali gara-gara tanah Karbala. Tanah Mekah itu haramnya tanah sucinya nggak terlalu luas. Tanim cuma 7 kilo, terus ada yang berapa kilo, yang paling jauh Messi sekitar 21 kilo, daerah Hudaybiyah.
paling pendek 7 kilo, ada yang 13 kilo kalau nggak salah. Jadi tidak bujur sangkar, tapi yang paling dekat 7 kilo, entah berapa, ada yang 13 kilo, ada yang 21 kilo. Tapi kalau tanah haramnya Karbala, ke utara, ke barat, ke timur, ke selatan, semuanya 24 kilo, 5 farsakh. 5 farsakh ya. Ya. 1 farsakh 3 mil. 1 farsakh berapa mil? 3 mil. 1 mil 1,8 kilo. Berarti kalau 3 mil berapa kilo? 4,8 ya kan? Kalau 1 farsakh berarti 4,8 kilo, kalau 5 farsakh sekitar 24 kilo. Sekitar 24 kilo. Jadi luasnya tanah haram Karbala 24 kilo ke utara, 24 kilo ke selatan, 24 kilo ke timur, 24 kilo ke barat. Itu semua tanah suci. Lebih luas daripada tanah suci Mekah. Kenapa tanah Karbala bisa menjadi tanah suci? Karena Husain meninggal di situ. Seandainya Husain tidak dibunuh di Karbala, tidak dikubur di Karbala, tanah Karbala hanya tanah biasa. Sebelumnya tanah Karbala tanah biasa. Kenapa dia jadi suci di situ? Gara-gara apa? Husain dibunuh di situ. Dan ini logikanya sama seperti orang-orang Nasrani yang mengagungkan salib. Kenapa salib diagungkan oleh orang Nasrani? Karena Yesus dibunuh di mana? Di salib. Karena Yesus dibunuh di salib. Sampai ada orang yang mu'alaf mengatakan kalau seandainya Yesus dibunuh di kursi listrik, maka mereka akan gantungkan kursi listrik. Karena kebetulan Yesus dibunuh di salib, salib yang diagungkan. Ya tidak? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, ini adalah otak yang tidak beres. Seharusnya orang yang berakal, orang Kristen kalau berakal, dia sangat benci sama salib. Kenapa Tuhannya pernah disiksa di sini? Harusnya kalau ketemu salib tadi patah ya diinjak-injak salib tersebut karena Tuhannya pernah dihinakan di sini. Ini sebaliknya enggak, otaknya enggak jalan, justru salibnya diagungkan. Harusnya Yesus yang diutus untuk menebus dosa-dosa orang-orang Nasrani. Orang Nasrani kan pede mereka, dosa-dosa mereka sudah diampuni. Kenapa ada yang nebus? Siapa nebus? Yesus. Orang Islam susah masuk surga. Dosa besar saja 70 dosa besar. Bagaimana dosa kecilnya? Kalau orang Kristen sudah santai aja. Makanya mereka pede bermaksiat, minum bir silakan, berzina silakan, pergi ke gereja dengan rok mini nggak jadi masalah. Kenapa? Dosa-dosa mereka sudah ditanggung oleh siapa? Yesus. Seandainya Yesus tidak mati, tidak disalib, dosa mereka tidak akan ditanggung. Iya atau tidak? Berarti sejak Nabi Adam sampai Nabi sebelum Isa, itu dosanya belum ada yang diampuni semuanya. Karena ada dosa warisan. Ini akidah yang konyol-konyol orang-orang Nasrani. Nabi Adam, coba kita pikir, Nabi Adam waktu berdosa bertobat atau tidak? Bertobat. Tong kita aja berdosa kita bertobat, apalagi Nabi Adam. Waktu Nabi Adam bertobat, tobatnya diterima oleh Allah atau tidak? Diterima. Kalau tobatnya diterima, dosa apa yang mau diwariskan kalau begitu? Tapi mereka tidak, mereka punya logika dosa warisan itu ada. Terus ke semua anak Adam, dan yang bisa menanggung siapa? Ya, Yesus. Berarti Yesus diutus untuk disalib supaya bisa menanggung dosa-dosa anak Adam. Kalau begitu harusnya kita berterima kasih dan bersyukur dan mengucapkan syukur kepada para pembunuh Yesus. Kenapa? Dengan terbunuhnya Yesus dosa-dosa kita tercover oleh siapa? Kalau seandainya Yesus tidak disalib, wah kita berdosa terus masuk neraka. Alhamdulillah ada orang-orang yang berhasil membunuh siapa? Yesus. Oleh karenanya kita berterima kasih kepada mereka dan salibnya kita agungkan. Ini logikanya sama seperti Karbala. Husain waktu sampai di Karbala, kan sudah ada kabar bahwasanya saudaranya Muslim bin Aqil terbunuh. Ya. Maka Husain bertanya, tanah apakah ini? Ada kalau nggak salah namanya Tof, ya. Ini tanah Tof, wahai Husain. Kata Husain mengatakan, adakah nama yang lain dari tanah ini? Ada ya Husain, namanya Karbala. Husain terdiam. Husain mengatakan karbun wabala. Karbun dan wabala dalam bahasa Arab artinya malapetaka dan penderitaan. Jadi Husain benci dengan tanah ini. Seakan-akan tanah ini namanya buruk akan menimbulkan apa? Keburukan. Husain mengatakan karbun wabala. Husain benci dengan tanah ini. Akhirnya Husain terbunuh di tanah itu. Setelah Husain terbunuh di tanah itu, maka tanahnya menjadi tanah mulia, tanah suci. Jadi tanah haram. Berarti harusnya kita bersyukur kepada orang-orang pembunuh Husain. Karena kalau Husain tidak terbunuh di Karbala, tanah Karbala tidak menjadi tanah suci, ya atau tidak? Gara-gara Husain terbunuh di situ jadi tanah suci. Oleh karenanya mereka para pembunuh Husain berjasa. Akhirnya mereka pun memuliakan tanah Karbala. Seharusnya otak yang cerdas membenci salib.
karena Tuhannya disiksa di salib, sebagaimana harusnya orang otak yang cerdas membenci tanah Karbala karena Husain terbunuh di tanah tersebut. Namun logika dipermainkan oleh syaitan, justru tanah tersebut menjadi tanah yang mulia. Akhirnya tanah tersebut dijadikan obat, ya. Tanah Karbala obat, dimakan oleh orang-orang Syiah. Obat segala penyakit, obat segala penyakit mereka sebut dalam buku-buku mereka. Cuma saya tidak tahu ya, dokter itu memberi dosis berapa makan Karbala itu ya. Apakah 1 sendok setiap hari atau 3 sendok setiap hari, wallahu alam bisawab. Sampai mereka sebutkan anak-anak juga ditahnik dengan apa? Tanah Karbala. Jadi kalau sunnah orang Islam ada bayi baru lahir, kita kasih korma, ya kan? Kalau mereka kasih pasir. Ini tanah berkah. Tanah berkah. Mereka buat lempengan-lempengan untuk tempat sujud, ya. Dibuat lempengan-lempengan, dijual tanah Karbala, terus tanah suci. Kalau mereka mau masuk WC, tanah Karbalanya disimpan, tidak boleh masuk WC, seperti Al-Quran, disimpan, tidak boleh masuk WC. Luar biasa penghormatan mereka terhadap tanah Karbala. Ini adalah banyolannya orang-orang Syiah. Ikhwani fillah azani wa akhwati fiddin, yang terakhir ya, adalah mereka sebutkan di antara nama-nama Allah, lihat halaman selanjutnya, halaman berapa? Halaman 343. Kata mereka, adalah termasuk nama Allah. Jadi nama Allah bukan cuma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, di antaranya di antaranya apa? Itu nama. Jadi kalau hati-hati kalau gelegean ya. Itu nyebut nama Allah. Itu gelek, itu nama Allah, itu hati-hati. Dalilnya dalam Kitab Tauhid ya, disebutkan di sini dari Ja'far bin Yahya Al-Khuzai an abihi, dari ayahnya, dia berkata, dakhaltu ma Abi Abdullah alaihi salam ala ba'dhi mawalihi ya'uduhu. Saya menemani Abu Abdullah, yaitu Ja'far As-Sadiq, imam mereka, imam yang ke-6, nabi mereka, nabi yang ke-6, kira-kira begitulah. Ya, saya menemani sang imam menjenguk sebagian pengikutnya yang sedang sakit. Fara'aitu rajula yukthiru min qawlihi Saya lihat ada seorang yang sakit tersebut, yang orang sakit tadi sering mengucapkan kesakitan. Maka saya tegur, ya akhi, uzkur rabbak wastaghith bihi. Qultu, wahai saudaraku, jangan bilang tapi sebutlah nama Allah dan beristighatsalah, minta tolonglah kepada Allah untuk sembuh. Maka imamnya negur, jangan, enggak usah, biarin aja. Inna ismun min asma'illah. Itu ismu Allah, nama Allah. Biarin aja, dia sudah benar itu. Jangan ditegur. Kata imamnya, faman qala faqad istaghatha billahi tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang mengatakan dia sudah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling kacau sudah. Sekarang itu bukan dari bahasa Arab. Seluruh nama-nama Allah dari bahasa Arab. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Razzaq. Ya, dan semua nama itu ada asal nama bahasa Arab. Karena nama Allah pasti ada maknanya. Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah adalah yang berhak untuk disembah. Kemudian Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Ar-Razzaq Maha Pemberi rezeki. Itu artinya apa? Dan itu ini bahasa yang disepakati oleh seluruh umat. Orang Cina kalau sakit bilang apa sih? Gitu, enggak, kan dia tetap aja Orang Cina kalau sakit enggak bilang nyang, enggak, dia tetap aja Orang Barat, orang Inggris, orang Jawa, orang Madura, semuanya kalau sakit sama, semua sepakat. Kalau begitu setiap orang Cina kalau bilang dia juga sedang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kacau. Jadi itu bukan bahasa, tapi dia suatu kesepakatan. Sama seperti ketawa. Kalau ketawa nggak ada ketawa bahasa Arab, ketawa bahasa Jawa, semua orang ketawa sama semuanya. Makanya waktu saya ingat saya ketemu dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak. Saya bercanda waktu itu, ada saudaranya Syekh Abdul Razak ketemu saya. Saya bawa anak saya namanya Abdul Muhsin. Maka saudaranya Syekh Abdul Razak mengatakan, siapa ini? Saya bilang Abdul Muhsin. Abdul Muhsin, Masya Allah. Sama seperti nama ayah saya. Dia bisa bahasa Arab. Waktu masih kecil anak saya, masih umur 4 tahun. Saya bilang, bisa. Kalau ketawa bahasa Arab, kalau nangis bahasa Arab. Maka anaknya Syekh Abdul Muhsin itu, saudaranya Syekh Abdul Razak, ketawa. Terus datanglah Syekh Abdul Razak. Tanya lagi, siapa namanya? Abdul Muhsin. Dia takallam Arabi. Anakmu bisa bahasa Arab? Saya bilang enggak bisa. Terus anaknya bilang, bisa Syekh. Kalau ketawa bahasa Arab, kalau nangis bahasa Arab. Maka Syekh Abdul Muhsin ketawa. Kata fihi dhahik ajami, fihi dhahik Arabi. Dia bilang, apakah ada bahasa Arab, ketawa bahasa Arab, ketawa bahasa selain bahasa Arab? Jelas enggak ada.
Ketawa di mana-mana bahasanya sama. Seperti di mana-mana juga bahasanya sama. Ini kan lucu, masa nama Allah Terus anehnya itu bukan cuma lagi sakit, lagi nikmat juga kita bilang repot ini. Ini bagaimana ini? Katanya ini nama Allah. Tolonglah aku, tolong apanya kalau oleh karenanya ini orang Syiah ini ngaco. Dan di antara kata mereka, di antara nama Allah juga Ramadan katanya. Ramadan. Kata dia, jangan engkau berkata zahaba Ramadan, ja'a Ramadan. Jangan kau bilang telah datang Ramadan, telah pergi Ramadan. Kenapa? Karena Allah tidak datang dan tidak pergi. Tapi katakanlah ja'a syahrul Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Ramadan kok nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara banyolan-banyolan orang Syiah, dan hanya sebagian, yang sisanya silakan baca sendiri di buku yang telah Anda miliki ya. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Kalau nggak ada ya sampai sini saja ya, ibu-ibu ya. Ada? Ya, silakan Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya aja tadi, apakah Imam Syiah yang ke-12 sampai saat ini masih hidup? Pertanyaannya, apakah imam yang ke-12 masih hidup sampai saat ini setelah sembunyi 1200 tahun belum keluar-keluar? Ada di sini saya jelaskan ya. Imam, jadi gini, orang Syiah itu beriman dengan 12 imam, tidak boleh lebih. Imamnya harus 12 dan tidak boleh 11. Tidak boleh 13 dan tidak boleh 11. Harus berapa? 12. Yang jadi masalah, imam yang ke-11 namanya Hasan Al-Askar. Disebutkan oleh para ahli sejarah dia tidak punya anak. Ini imam terakhir berarti. Berarti buyar agama mereka. Padahal agama mereka imam harus berapa? 12. Karena ada sebagian hadis-hadis disebutkan akan ada 12 imam. Jadi mereka meyakini imam itu harus 12. Ternyata imam ke-11 tidak punya anak menurut ahli sejarah. Maka mereka pun membuat cerita fiktif bahwasanya dia punya anak. Mana anaknya? Kata mereka, tatkala umur 5 tahun masuk dalam gua sampai sekarang sembunyi. Nggak ada imamnya itu, Imam Bahlul kalau nggak ada. Mereka mengatakan akan keluar nanti. Kenapa dia sembunyi? Takut mati katanya. Takut dibunuh. Takut dibunuh sama orang-orang sunnah. Kita bilang jangan takut. Sekarang sudah ada Iran, sudah ada Hizbullah, tentara Lebanon. Kenapa takut? Keluar saja. Yang anehnya disebutkan dalam buku-buku mereka bahwasanya imam mereka itu sering ikut hajian. Dia keluar dari persembunyian terus ikut apa? Ikut hajian. Ini bahaya, kasih tahu bahaya, yang ngurus haji itu orang-orang Wahabi. Jangan sampai dia terbunuh di sana. Ini dongeng-dongeng yang konyol. Masa ada orang sembunyi si Rasul nggak pernah muncul-muncul. Jadi imam itu fiktif. Dan mereka yakini kalau imam itu keluar Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdinya sangar. Saya sebutkan dalam buku saya ini bagaimana sangarnya Imam Mahdi mereka. Di antara sifat Imam Mahdi mereka, kalau keluar dia akan mencambuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah dibangkitkan dulu. Jadi kalau kita orang Islam, hari kebangkitan nanti hari kiamat. Kalau mereka ada hari kebangkitan sebelum hari kebangkitan. Tapi tidak semua dibangkitkan. Yang dibangkitkan orang-orang yang mereka jengkel. Seperti siapa? Abu Bakar dan Umar disalib. Di antaranya Aisyah juga akan dibangkitkan, dicambuk sama Imam Mahdi nanti. Sebelum dibangkitkan yang kedua kali. Kemudian di antara tugasnya imam nanti menghancurkan Masjidil Haram, diratakan dengan tanah. Masjid Nabawi juga dihancurkan. Kenapa yang bikin orang Saudi? Dihancurkan dengan tanah. Di antara tugasnya sang imam, dia akan membunuh orang Arab. Semua orang Arab akan dia bunuh. Ya, jadi orang-orang yang wajahnya Arab hati-hati. Yang kita begini-begini insya Allah nggak dibunuh oleh Imam Mahdi. Yang wajahnya Arab, yang mirip-mirip Arab, ya ini hati-hati. Nggak tahu kenapa benci sama orang Arab nih, orang Imam Mahdinya nih. Di antara Imam Mahdi sifatnya, dia akan berhukum dengan hukum Zabur. Zaburnya Nabi Daud, kitab Zabur. Ngapain Imam Mahdi kita dengan Al-Quran? Imam Mahdi mereka dengan kitab apa? Zabur. Kitabnya orang Yahudi. Di antaranya, dia akan membangkitkan sebagian orang-orang Yahudi untuk mengikuti dia. Jadi Imam Mahdi jangan-jangan Dajjal. Jangan yang apa? Dajjal. Tapi yang jelas, Imam 12 itu nggak ada, itu fiktif. Ya, kalau ada, mana sekarang kita ingin tahu? Tidak ada. Oleh karenanya orang Syiah nggak ada sholat Jumat, nggak ada. Karena syarat sholat Jumat harus ada imam. Makanya Dahlan Iskan waktu pergi kemana, dia nggak bisa. Memang nggak ada sholat Jumat, cari dimanapun nggak ada sholat Jumat. Nggak ada sholat Jumat karena sholat Jumat itu harus ada imam. Imamnya lagi sembunyi. Sudah 1200 tahun nggak keluar-keluar.
Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia ini kan udah banyak yang sebagainya, Iya, bahkan mereka buat surat lebih baik di Indonesia. iya. Nah ini kita menyikapinya bagaimana? Apa bersifat keras atau dengan cara sengaja atau dengan bagaimana? Orang-orang Syiah kalau kita akan mulai berkembang, alhamdulillah di antara prestasi MUI adalah membuat buku tentang waspada tentang baik. Ini prestasi luar biasa dari MUI. Padahal dalam MUI juga ada orang yang berpemahaman seperti Syiah. Namun MUI alhamdulillah berani, dan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. MUI akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah menjalankan amanah mereka dengan mengeluarkan buku yang menjelaskan tentang kesatuan Syiah. Dan yang menakjubkan, mereka berani menyebutkan yayasan-yayasan Syiah. Ini radio-radio Syiah, televisi Syiah, penerbit-penerbit Syiah. Ya, ini semua mereka jelaskan dengan detail. Di antaranya kita sebarkan buku itu. Kalau kita tahu ada orang Syiah di kampung kita, provokasi masyarakat untuk bikin tanda tangan supaya menolak orang ini. Itu di antara yang bisa kita lakukan sesuai prosedur yang diajarkan oleh pemerintah kita. Kan boleh kan begitu? Mengumpulkan tanda tangan menolak dengan adanya orang ini. Boleh atau tidak dalam pemerintah kita? Kalau boleh kerjakan. Karena ini bahaya, racun ini, racun. Bahaya. Barang siapa yang membiarkan Syiah di tanah air kita, sama sedang membiarkan orang menggali kuburan kita. Ujung-ujungnya adalah pertumpahan darah. Dan ini sudah kenyataan di mana-mana. Di Irak, di Iran, Ahlus Sunnah dibunuh di sana sini. Sekarang di Suriah dihabisi tanpa, lebih bahaya, lebih parah daripada membunuh orang-orang Yahudi membunuh orang Palestina. Lebih sadis. Mereka membunuh orang Sunnah lebih parah daripada cara-cara orang Yahudi membunuh apa? Orang Palestina. Caranya tadi, ya, diantaranya dengan mengadakan kajian-kajian tentang Syiah, membicarakan bahaya mereka. Kalau ada ini provokasi masyarakat untuk mempukulkan tandangan untuk menolak mereka ini, karena mereka bahaya. Ada lagi? Ini pertanyaan. Ustadz, bagaimana sebaiknya sikap istri yang dilarang ikut kajian sunnah oleh suaminya karena suaminya belum nyunah? Apakah harus mentaati suami atau tetap ikut kajian dan tidak minta izin kepada suaminya? Ya, curi-curi waktu, ya, curi-curi waktu, dan artinya sesekali, ya. Tetap pengajian harus, karena kita harus belajar agama kita. Nuntut ilmu hukumnya wajib, ya. Dan kalau yang wajib tidak perlu butuh izin suami. Tetapi bukan berarti kita menunjukkan pembanggangan kita kepada suami, tidak. Ya, tetap harus atur waktu, pilih-pilih waktu, sesekali ngobrol lagi suami-suami, sekali taat, sekali tidak, begitu-begitu, ya. Ya, karena kalau kita langsung tunjukkan pembangkangan, suami nanti malah jengkel. Ini orang ngaji malah bangkang sama suami. Maka jangan demikian, ya. Tetap kita atur waktu. Kalau sesekali suami lagi di rumah, jangan ngaji, sudah dengar radio Roja atau yang lainnya. Tapi kalau suami lagi pergi, kita ikut pengajian. Sambil kita tunjukkan bahwasanya orang wanita yang mengenal sunnah semakin taat kepada suaminya, semakin sayang kepada suaminya, semakin nurut kepada suaminya. Kita hanya tunjukkan, untuk ngaji saya tidak nurut, tapi yang lainnya saya nurut. Ya, ya, bukan tatkala ngaji malah membangkang, malah jelek-jelekan suami, malah ngejek suami. Ini nggak benar seperti ini. Ustadz, bagaimana kita menghadapi fitnah dari orang-orang Syiah ini? Saya pernah mendengar bahwa perempuan Syiah di Indonesia sudah dipersiapkan untuk bisa menggunakan senapan. Apa yang harus perlu kita persiapkan? Ngeri juga ini. Jadi ada cerita, ada dua orang, ini berdasarkan teman-teman, ya, katanya dua orang menyamar jadi Syiah. Satu laki-laki masuk di Syiah, satu perempuan nyamar jadi Syiah. Ternyata lama-lama yang perempuan tidak betah, keluar dari penyamarannya. Kenapa dia keluar dari penyamarannya? Karena dia diajak mut'ah. Dia nggak bisa, terpaksa ngaku, saya bukan Syiah, keluar. Yang laki-laki sampai sekarang belum keluar. Ya, mereka disebut, berita terakhir mereka ngirimkan 16 orang di Lebanon menjadi sniper. Ya, ada mereka kirim 16 orang Indonesia untuk jadi sniper di mana? Lebanon. Mereka bukan mereka politikus. Di mana-mana mereka masuk, mereka berusaha menguasai negara. Ustaz Firanda, apakah bacaan sujud sahwi? Ya, ada riwayat mengatakan subhanalladzi la yanam wa la yashu, tapi riwayatnya lemah. Kita baca seperti biasa. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Sujud sahwi.
Assalamualaikum Ustaz, maaf di pertanyaan di luar tema. Apakah ada dalilnya hasil uang kontrak rumah orang tua yang masih hidup, dalam hal ini ibu, harus dibagi dua, yaitu 50% untuk ibu, 50% untuk para ahli waris, anak-anak? Allah alam bisawab, yang setahu saya namanya warisan sesuai hukum waris. Hukum waris, kalau itu rumah orang tua, rumah bapak, ya. Jadi ingat, harta orang tua bisa jadi harta bersama antara ayah dan ibu. Sama-sama kerja keras, sama-sama punya sumbangsi dalam modal, permodalan, maka itu harta milik ayah dan harta milik ibu dua-duanya. Tapi kalau harta murni milik ayah, ibu tidak memiliki sama sekali, maka tatkala ayah meninggal, maka harta dibagi sesuai dengan hukum waris. Untuk ibu yang punya anak 1/8 dari harta tersebut. Sisanya buat anak-anaknya. Dibagi 2/1 dengan wanita laki, 2 kali lipat, perempuan sekali, 2/1 antara laki dengan wanita. Jadi kalau itu adalah rumah murni milik ayah, maka perbandingannya bukan 50% ya. Tapi ibu dapat 1/8. Tadi dikatakan bahwa Syiah tidak sholat Jumat. Kalau setiap harinya atau dia sholat atau tidak, katanya sholatnya hanya 3 waktu saja. Jadi Syiah itu, kalau mereka bisa punya waktu, mereka tidak sholat Jumat, dan mereka hanya sholat 3 waktu. 2 waktu dijamak. Jadi dijamak. Duhur, asar dijamak, maghrib, isya dijamak. Tetapi kalau mereka dalam keadaan kepepet, mereka sholat 5 waktu seperti kita. Ya. Taqiyah. Mereka sholat terkadang di belakang. Sebenarnya mereka tidak beriman sholat di belakang. Sholat di belakang kita tidak sah. Keyakinan mereka. Tapi mereka tetap sholat dengan niat sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Paham? Sama seperti LDI. LDI kan tidak sah sholat di belakang selain dia. Tapi dia sholat di belakang kita, taqiyah. Niatnya sholat sendirian. Cuma ikut gerakannya, Allah Akbarnya sama, tapi sholat sendirian. Sama seperti penyihir. Penyihir terkadang sholat, ternyata dia sholat dalam keadaan junub. Dukun itu terkadang sholat, tapi dalam keadaan apa? Junub. Seperti itu, nipu. Demikian saja, sudah selesai, tidak ada lagi pertanyaan. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, dan semoga Allah melindungi rakyat Indonesia dari bahayanya Syiah ya.